Debat panas antara Islam dan Kristen. Sangat seru sekali momen di mana pendebat Islam mempertanyakan, Paulus diangkat Nabi sama siapa? Ayo kita simak ya kawan-kawan. Kita terima juga ya masukan dari orang lain. Gimana saya mau terima kalau datanya nggak ada dari asumsimu sendiri? Mana mungkin? Itulah gunanya kita belajar tadi, Pak Ustadz. Ya. Itulah gunanya kita belajar, ya, memahami, ya. Nah, itulah enaknya jadi orang Kristen itu diberikan hikmat untuk memahami. Nah, itu. Ya. Jadi tahu dia orang Kristen itu tahu tentang perumpamaan, tahu dia tentang perintah, tahu dia tentang apa yang tertulis. Pakai ilmu apa? Itu. Pakai ilmu apa menentukan ini perumpamaan ini tidak? Bacalah Alkitab itu Pak Ustadz. Ya. Pakai ilmu apa? Ya ilmu membaca. Iya. Saya pun nggak paham. Kan kayak gitu ya teman-teman. Pak Ustadz Beda dengan Al-Quran kita ya. Kalau kita kan belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, mantik, kan gitu ya. Ini ilmunya ilmu baca doang. Iya. Kalau kami ilmu baca lalu ilmu imani saja gitu. Ya, karena kalau saya jelaskan pun Pak Ustadz pasti tidak memahami. Hanya seitu aja pun Pak Ustadz tak paham. Bagaimana yang lain? Simpel-simpel aja pun saya kasih tahu penjelasannya Pak Ustadz tak mengerti. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya. Bingung saya. Ada lagi kah Pak? Ada lagi kah? Kalau enggak saya gantikan sama Kristen yang antar ini. Jadi apa lagi yang mau ditanya Pak Ustadz? Hah? Oke, saya tanya lagi. Oh, tanya lagi? Baik, nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya juga sering dengar ini. Saya belum mengerti juga, ya. Nah, kan Nabi Muhammad itu kan contoh teladan harus diikuti, betul nggak tuh Pak Ustadz? Betul ya? Nah, jadi kalau memang dia harus diikuti, itu semua harus diikuti apa gimana Pak Ustadz? Apa yang dia lakukan? Semua. Ada yang khusus untuk Nabi juga. Jadi kalau kawin dengan anak kecil itu ikutin juga nggak Pak Ustadz? Saya mau tanya, batasan wanita diajarkan Yesus. Jawab dulu, nggak usah apa ditanya lah. Bentar, batasan wanita menikah ada nggak dibatasi Yesus di agama Anda? Tanya dulu, saya jawab dulu pertanyaan. Iya, makanya saya biar memastikan ya sebelum menjelaskan, ada nggak batasan Yesus untuk seorang wanita menikah? Harus ada lah seharusnya Pak Ustadz. Di mana batasan Yesus? Yesus mengatakan wanita harus menikah umur 20 tahun. Ada nggak kayak gitu? Ya, sekarang Pak Ustadz kutanya dulu. Ya kan aku yang bertanya jawab dulu yang pertanyaanku tadi. Kan semua harus diikuti. Nah, terus yang kutanyakan tadi harus diikuti apa bagaimana? Berarti kalau nggak diikuti, dosa apa tidak? Kan itu. Anda dapat kabar dari mana? Ya, itu kan memang ada Pak Ustadz. Di mana? Tunjukkan sama saya coba. Enggak benar. Coba tunjukkan sama saya. Ya tunjukkan sama saya dapat dari mana Anda? Aduh, Pak Ustadz ini berbelit-belit. Benar apa enggak? Kau bawa permasalahan tapi nggak ada tulisannya gimana? Aku nggak ada Al-Quran lagi. Modal apa kau jadinya mau diskusi sama saya kalau nggak ada tulisannya? Jadi saya ini modal belajar, saya modal pengetahuan yang saya tanyakan ini Pak Ustadz benar apa tidak? Itu kan semua harus diikuti kata Pak Ustadz. Terus yang kutanyakan tadi harus diikuti apa tidak? Kalau tidak diikuti kita berdosa apa tidak? Tinggal jawab aja. Anda dapat dari mana? Nggak di Al-Quran tertulis itu? Nggak ada. Nah, Nabi Muhammad nikah dengan apa? Nggak ada. Nggak ada di Al-Quran. Aduh, ya udahlah kalau memang nggak ada ya udah berarti salah itu Pak. Ya memang tanya aja kau semua Muslim kayak gitu. Ada atau enggak? Ada nggak di Al-Quran? Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah di Al-Quran?
Ya. Ada Pak Ustadz. Nggak ada, tanya aja semua muslim. Kalau nggak percaya tanya semua muslim. Ya, kalau tidak mengaku udahlah Pak Ustadz, udah. Tanya semua muslim. Tak apa-apa. Nah, itu. Tak apa-apa kalau tidak mengaku. Ya udah, kalau gitu saya balik tanya sekarang, oke? Oke, tanya. Siapa yang ngangkat Paulus jadi rasul? Pak Ustadz. Ya, ini temanya ya. Siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Ya. Yang mengangkat Paulus itu jadi rasul, Pak Ustadz, ya. Yang pertama, ya. Siapa? Dia harus betul-betul ya mencontohkan, dia bisa menjadi contoh yang baik. Itu salah satu ciri dulu, ciri. Nah, nanti baru pengangkatan. Siapa orangnya? Siapa? Dengar dulu, nanti baru pengangkatan. Yang saya tanya siapa? Saya juga balik tanya, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad itu menjadi nabi, Pak Ustadz? Gampang saya itu jawabnya, tapi jawab dulu. Kan giliran saya bertanya nih. Enggak, ini Pak Ustadz ini suka Kan gitu. potong-potong orang bicara. Saya mau jelaskan, Pak Ustadz potong. Iya, Orang mau bicara, gini. orang potong. Ini kan giliran saya Coba bertanya dulu, Pak kepada Ustadz. Anda. Coba sedikit dulu gini loh, gini. Ya gini, saya kasih ajar sedikit Pak Ustadz ya. Kalau Coba kita dengarkan pertanyaan saya ya. Dengar Coba dulu. pertanyaan saya kayak gini. Bentar. Pertanyaan saya kayak gini. Tanya dulu. Gimana? Siapa? Lah, kan memang giliran saya nanya Anda. Iya, kan Gak mau Ustadz ditanya. tanya, mau saya jawab, Pak Ustadz potong. Mau saya jawab, Pak Ya Ustadz udah, potong. saya ulangi pertanyaannya. Nggak Pertanyaannya usah saya diulang, ulangi. kalau saya cukup satu kali bertanya sudah. Siapa saya yang angkat Paulus jadi rasul? Siapa sudah saya mau Paulus? jelaskan. Siapa yang angkat Paulus jadi rasul? Kan saya mau jelaskan dari Pak Ustadz, ya. Rasul itu dia harus punya ciri-ciri, ya. Nah, dari ciri-ciri itu nanti akan berjalan bagaimana dia menjadi rasul. Ya. Tidak ada Pak Ustadz orang yang diangkat di dalam kekristenan ataupun tertulis di dalam Alkitab, ya, diangkat dia menjadi rasul, tak ada. Lalu Paulus kenapa? Paulus siapa yang angkat? Ya, itulah makanya saya jelaskan tadi Pak Ustadz, karena ya salah satu yang dia lakukan ya mencondongkan bahwa dia pantas menjadi contoh dan teladan. Nah, jadi nggak ada siapa Pak yang Ustadz, ngangkatnya siapa? Ada yang Nggak ada yang mengangkat dia jadi rasul, Pak Ustadz. Tetapi orang-orang lah yang memanggil dia menjadi rasul. Orang-orang lah yang ada yang menjadi rasul. Di mana dia sebarkan Injil, Pak Ustadz, di mana dia mengajari orang, Pak Ustadz, disitulah dia diberikan gelar ya sebagai rasul. Itu Pak Ustadz. Berarti ini ya Paulus itu tidak ada yang mengangkat jadi rasul gitu ya. Nah, ada lagi. Berbelit-belit kau ini. Katanya tadi nggak ada, sekarang ada. Aduh, Pak Ustadz, kan saya sudah bilang tak ada Pak Ustadz, tak ada. Masa tak dengar juga Pak Ustadz ini? Ya berarti kesimpulannya Paulus jadi rasul nggak ada yang mengangkatkan gitu. Tak ada Pak Ustadz, hanya di mana dia diajarkan di situ dia mendapatkan gelar rasul itu Pak Ustadz. Oh, ya. Oke, berarti nggak ada yang angkat Paulus jadi rasul, iya. Pak Ustadz. Kalau Yesus sendiri bilang kok jadi rasul Paulus, nggak ada Pak Ustadz. Itu nggak ada itu. Tertulis kayak itu Pak Ustadz. Nah, tetapi dia mencondongkan. Terus gimana pertanyaan tadi? Saya balikkan lagi ke Pak Ustadz. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi Pak Ustadz? Oh, menjadi nabi ada Tuhan semesta alam. Mana dia bertemu dengan Tuhan Pak Ustadz? Oh, bukan langsung bertemu, melalui wahyu. Jarangnya. Itu asumsi Pak Ustadz. Bukan asumsi. Lebih paten Rasul Paulus lah berjumpa dengan Yesus Pak Ustadz. Kalau masalah kayak gitu, ada ya.
Yang betul Kalau lah, Nabi Pak Ustadz. Muhammad langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat jadi rasul. Ya, gimana itu Pak Ustadz diangkatnya? Quran surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Tuh. Al-Fat 29. Tahun berapa itu Pak Ustadz? Di dalam Quran kami. Tahun berapa? Jam berapa? Atau siapa saksinya? Tahun berapa, jam berapa? Ya, Ya udah, saksinya. waktu Al-Quran surah Al-Fat Ya, turun, saksinya siapa, Muhammadur Pak Ustadz? Rasulullah. Ya, Nah, saksinya siapa? Kan ada pasti harus ada saksi lah Pak Ustadz. Saksinya siapa bahwa dia pada saat itu diangkat menjadi rasul oleh Allah itu sendiri? Kalau pengangkatan itu ya nggak perlu saksi. Kalau pakai saksi itu artinya mau kondangan. Alah, semuanya harus ada saksi Pak Ustadz. Itulah hebatnya Alkitab itu. Semua kejadian ada saksi. Itu. Siapa yang ngangkat Beda dengan Alkitab, Pak Ustadz. siapa yang ngangkat Nabi Musa jadi nabi? Itu kan Siapa kami yang bukan nggak ada kami bilang Nabi Musa itu Siapa nabi, yang Pak ngangkat Ustadz. Nabi Musa jadi nabi? Nggak ada kami bilang itu nabi Pak Ustadz. Ya. Musa bukan Jadi nabi. nggak ada saksinya Oh, kacau, Pak Ustadz. Gimana mau diangkat bilang jadi apa? Mana itu Pak Ustadz? Pak Ustadznya ada aja. Berarti Yesus diangkat juga jadi Tuhan gitu. Macet. Kan lagi udah jelas. Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Dia sendiri Pak Ustadz. Berarti asumsi sendiri ya jadi Tuhan. Iya. Yesus mengangkat dirinya sendiri jadi Tuhan katanya. Aduh. Karena dia sendiri. Gaib. Gaib ini Nggak mungkin lah kami ngangkat dia jadi Tuhan Pak Ustadz. Nggak mungkin itu. Memang dia Tuhan. Lah, Kan makanya dia sedangkan menjadi Tuhan. ajaran dia aja dia adalah hamba Tuhan. Bangunan anak Yesus hamba Tuhan. Iya, di kitab Anda. Bukan, jangankan hamba Tuhan, dia sebagai manusia 100% pun bisa. Nah, itu Allah kami. Gini, dia itu hamba Tuhan bukan Tuhan. Dengar dulu. Saya kasih dulu pencerahan Pak Ustadz biar paham itu. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen itu. Dia bisa menjadi apa aja. Nah, ya, dia bisa bisa menjadi jadi apa manusia, saja. dia bisa. Apa yang dia mau pasti dia bisa. Menjadi manusia salah satu contoh dia bisa, apalagi menjadi yang lain. Nah, itulah Baik. maha kekuasaan Tuhan kami. Saya tanya balik. Boleh saya tanya? Gimana dengan Bentar, tadi saya bingung penjelasan Anda. Saya mau nanya dari penjelasan Anda tadi, Tuhan bisa jadi apa saja kan yang itu? bisa, coba. Tuhan bisa jadi apa itu saja? kan sudah saya jelaskan. Sekarang saya tanya Pak Ustadz dulu. Nggak, Kalau Allah saya Pak Ustadz bingung itu di situ. menjadi apa? Bisa. Ya bingung lah Pak Ustadz, orang Tuhan Pak Ustadz nggak Bapak tahu gimana? Bingung lah Pak Ya Ustadz. makanya Kalau saya kami mau tahu saya Tuhan mau itu siapa, saya Pak mau nanya Ustadz. Anda gitu. Iya makanya Biarin ini saya jelaskan Tuhan kami itu Pak Ustadz sedikit ini biar Pak Ustadz itu paham. Tuhan kami itu menjadi apa saja bisa. Itu adalah salah satu bukti bahwa Dia Maha Kuasa. Coba Tuhan Pak Ustadz dulu. Jadi apa aja bisa? Coba. Kalau gitu, kalau jadi iblis bisa nggak dia? Kalau dia mau bisa saja Pak Ustadz. Oh, bisa jadi iblis turunnya. Namanya dia Maha Kuasa. Tuhannya bisa Pak jadi Ustadz iblis. ngerti nggak Maha Kuasa? Pak Ustadz ngerti nggak Maha Kuasa? Namanya Maha Ya, Kuasa iya. itu menjadi apa saja bisa. Berarti Iya, kalau Tuhan jadi Pak iblis. Ustadz, dengar dulu saya Kalau kasih jadi tahu dulu, iblis Pak Ustadz. bisa, bentar Pak, saya bingung. Kalau Tuhan Anda bisa jadi iblis, gimana nanti cara bedainnya? Yang mana iblis, yang mana Tuhan? Sekarang saya kasih tanya. Saya kasih tanya nih Pak Ustadz dulu. Saya kasih jelas ya. Nah, menurut Pak Ustadz ya, Tuhan itu sebagai apa Pak Ustadz? Iya, Tuhan itu Tuhan itu penguasa. sebagai apa?
penguasa, pemilik semesta alam dan baik. makhluknya. Ini Pak Ustadz, ini kita garis bawah ya, pemilik alam semesta. Menurut Pak Ustadz, apakah iblis itu bisakah menurut pemilik alam semesta? Gak Iblis? bisa iblis. Ya udah, ngapain Pak Ustadz tanya Tuhan itu bisa menjadi iblis apa tidak? Nah, kata Anda tadi Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Ya tapi kita pakailah logika Pak Ustadz. Nah, ke situ tadi larinya kata Pak Ustadz, Tuhan itu pemilik alam semesta. Terus saya kasih tanya Pak Ustadz, ya, Tuhan itu bisa menjadi iblis. Nah, iblis itu bisa nggak memiliki alam semesta? Nah, Nggak bisa. tidak mungkin lah Tuhan bisa menjadi iblis Pak Ustadz. Nggak mungkin lah dia walaupun Nah, bisa. kok tiba-tiba nggak bisa pula Tuhan kau gimana? Nggak mungkin walaupun bisa Pak Ustadz. Tadi bilangnya lakukan Pak Ustadz. Tadi bilang bisa jadi iblis, sekarang nggak bisa pula, macam mana? Kalau dia mau Pak Ustadz bisa. Kalau dia mau bisa saja. Kalau dia mau. Tapi tidak Kalau mungkin. dia mau bisa saja gitu. Secara mana? Bisa saja. Namanya Maha Kuasa Pak Ustadz. Ya? Oh. Kalau Anda memang jadi dia nggak bisa jadi sesuatu Pak Ustadz, dia nggak Maha Kuasa. Makanya Kalau saya Anda kasih nih- tanya ini balik sama Pak Ustadz dulu. Ya Allah Apa Pak pula? Ustadz yang Bapak Ustadz percayai sebagai pemilik alam semesta ini, bisa dia jadi apa saja Pak Ustadz? Itu. Oh, Anda nanyakan Tuhan saya. Gitu. Bisa jadi apa aja. Baik. Bentar. Saya ini manusia atau bukan? Menurut Pak Manusia. Ustadz manusia apa bukan? Iya jelas. Kan saya manusia. Anda manusia, betul? Kalau kita makan nasi, pantas nggak? Pantas, namanya manusia. Kalau nggak makan nasi matilah Pak Ustadz. Nah, manusia bisa makan nasi pantas. Kalau kita makan kotoran, makan tai, pantas nggak? Ya kalau menurut Pak Ustadz pantas nggak manusia makan tai? Lah, pantas nggak? Jawab sesuai kata Anda. Ya, kalau menurut saya nggak pantas. Namanya normal itu. Iya. Padahal kan kita bisa mengangkat tai itu mengunyahnya ke mulut. Mampu kita mengunyah tai ke mulut. Tapi nggak pantas kan? Aduh, itu asumsinya kemana-mana itu Pak Ustadz. Jawab aja yang pas. Baik. Allah Pak Ustadz bisa jadi Makanya- apa saja. Kok bisa pula ke tai, Makanya, tai kucing ya. lah, tai anjing lah. Apanya Pak Ustadz? Makanya ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas jadi manusia. Berarti apa Pak Ustadz? Nggak pantas Pertanyaannya, dia. Berarti dia tidak maha kuasa. Bukan Itu, Pak Ustadz. bukan tidak maha kuasa, tidak pantas Iya, dia jadi orang manusia. jadi manusia aja pun tak bisa. Pak Ustadz? Nggak pantas manusia Tuhan pun itu tak jadi bisa. manusia Bagaimana? Jadi di rahim ciptaannya sendiri wanita. aja. Betul. Nggak Jangan Pak pantas. Ustadz. Jadi ciptaan sendiri aja pun tak bisa. Bagaimana jadi yang lain Pak Ustadz? Lah, dia kan menciptakan, ngapain dia sama dengan ciptaannya? Nggak pantas. Yang jelas kita garis bawahi Pak Ustadz. Berarti Kalau dia Anda tidak maha ciptakan, kuasa. kalau Anda ciptakan meja, Anda mau jadi meja gitu. Itu beda Pak Ustadz. Ya makanya kayak gitu, nggak bakal tahu dia. Ini kan Nggak kita- pantas kau jadi meja. Sang pencipta ini Pak Ustadz tentang kealam. Ya udah. Pak Ustadz. Ya, Yang kalau kita bercerita. gini Bang, saya mau tanya kamu biar nggak bingung sayanya ya. Kalau kamu nih kuasa, ya Bingung, kan? bisa jadi apa saja. Kamu tuh manusia bisa jadi apa saja. Mau nggak kamu jadi ayam? Kalau saya pasti nggak bisa nggak bisa saya jadi ayam Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa jadi ayam? Kenapa nggak? Mana mungkin saya manusia Pak Ustadz. Mana bisa saya jadi ayam? Saya diciptakan begitu Allah pula itu Tuhan. menjadi manusia ya sudah jadi Begitu manusia pula aja, Tuhan. Pak Ustadz. Begitu pula Tuhan. Saya ini Tuhan bukan manusia, bukan manusia. Saya kasih paham dulu, kasih paham dulu. Saya kasih paham Iya, dulu. gimana? Pertanyaan Pak Ustadz ini pertanyaanmu tak masuk di akal ya. Ini Loh, saya kasih apanya paham nggak dulu. masuk di akal? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi ayam Pak Ustadz? Ya kan saya aja diciptakan oleh Allah sudah menjadi manusia. Nggak mungkin saya bisa jadi ayam.
Makanya dengarkan pertanyaan saya tadi. Dengarkan sekali lagi saya tanya. Dengarkan pertanyaan saya sekali lagi ya. Coba. Kasih. Kalau Anda berpuasa, diri Anda mau bisa berubah jadi apa saja. Yang manusia ini, Anda mau jadi apapun bisa kayak gitu. Mau nggak Anda jadi ayam? Itu asumsi namanya Pak Ustadz. Ya. Enggak mau dia jadi ayam. Yang simpel aja. Enggak mau dia jadi Kita ayam. yang simpel aja Pak Ustadz. Yang saya tanya, kau mau nggak jadi ayam? Walaupun Pak Ustadz saya mau jadi ayam, saya tak mungkin bisa jadi Mau. ayam. Orang saya manusia. Mau nggak kamu jadi ayam? Saya ini nggak berkuasa Pak Ustadz, beda Nah, Pak Ustadz. itulah. Kau aja yang manusia nggak mau jadi ayam, apalagi Tuhan nggak mau dia jadi manusia, ngapain? Makanya Pak Ustadz tadi kasih tahu, belajar. Berpikir waras lah kayak Saya mau gitu. kasih tahu dulu Pak Ustadz, saya mau kasih tahu ini. Saya ini kan Pula. Allah ciptakan sebagai manusia Pak Ustadz, ya. Iya, Beda, memang saya manusia. ini bukan maha kuasa. Saya bukan maha kuasa. Perlu garis bawahi Pak Ustadz. Ya, berkuasa dengan maha kuasa itu berbeda Pak Ustadz. Ya, Ya pasti. Kalau maha kuasa itu Pak Ustadz, dia bisa jadi apa saja. Saya manusia, tidak maha kuasa. Enggak mungkin saya, walaupun saya mau jadi ayam Pak Ustadz, saya nggak mungkin bisa jadi ayam karena saya bukan maha kuasa. Saya Kalau gitu. berkuasa untuk menghancurkan, untuk membunuh ayam itu Pak Ustadz, saya bisa. Saya mematikan, Kalau gitu. memakan ayam itu saya bisa. Itu Pak Ustadz, beda Pak Satu Ustadz. pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Sampai pagi. Tuhan yang maha kuasa tadi, Tuhan yang maha kuasa tadi bisa nggak menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan kan? Dia walaupun dia menjadi apa saja dia tetap Tuhan Pak Ustadz. Lah, menjadi bukan Tuhan bisa nggak? Nggak mungkin lah Pak Ustadz dia Nggak bisa rupanya. Pertanyaanmu aja pun Tadi katanya bisa apa saja, menjadi bukan Tuhan nggak bisa. Ini saya waktu itu belajar. Macam mana belajar pula di kau TK. ini? Ini saya belajar di TK ini Pak Ustadz. Iya. Ini masa Katanya ini bisa saya apa kasih saja, pencerahan. menjadi bukan Dengar, Tuhan kok dengar. nggak bisa. Macam mana? Saya kasih pencerahan lagi. Dari pertanyaan Pak Ustadz itu saya kasih lurus dulu. Ya, dari pertanyaan Apa Pak pula? Ustadz itu saya kasih lurus dulu. Saya kasih lurus dulu pertanyaan Pak Ustadz. Apa? Ya, saya kasih sedikit lurus dulu. Ya. Tuhan, ya Tuhan itu Pak Ustadz, walaupun jadi apa saja, ya, tetap dia jadi Tuhan. Tak mungkin dia tak jadi Tuhan. Namanya Tuhan. Ya. Kalau Pak Ustadz jadi misalnya jadi yang lain tetap Pak Ustadz, kan nggak mungkin jadi yang orang lain Pak Ustadz. Ya. Kan gampang kita mencerna itu Pak Ustadz. Ya, kalau Tuhan ngerti itu saya. menjadi apa saja, ya menjadi apa saja Tuhan, menjadi apa saja Pak Ustadz, dia tetap Tuhan. Dia tetap Ya sekarang dia saya tidak tanya, berubah. betul nggak Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Bisa. Betul. Namanya Baik, Tuhan. sekarang Dia maha kuasa. lanjut pertanyaannya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Dia menjadi bukan Tuhan, nggak bisa Pak Ustadz. Engkau nggak bisa. Katanya bisa segalanya. Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa, karena dia masa. Kenapa dia Masa menjadi dia bukan Tuhan Tuhan nggak itu? bisa? Mana mungkin Pak Ustadz? Pertanyaan tidak masuk di akal. Mana mungkin dia Katanya Tuhan tadi tidak bisa tidak semuanya. menjadi Tuhan? Katanya bisa semuanya tadi. Itu nggak mungkin Pak Ustadz. Masa dia Kok jadi Tuhan, tiba-tiba nggak jadi Tuhan? Itu tiba-tiba namanya menjadi bukan pelan-pelan. Tuhan nggak bisa? Kenapa dia? Itu namanya Pak Ustadz itu pelan-pelan. Berarti nggak maha Kalau kuasa Tuhan- Tuhanmu, kalau nggak Tuhan nggak orang bisa Kristen jadi itu apa saja Pak dia. Ustadz, kalau Tuhan orang Kristen itu Pak Ustadz, dia telah membuktikan. Pak Aduh, Ustadz. berarti Dia Tuhanmu telah nggak bisa jadi apa saja itu. Nggak bisa dia telah jadi bukan membuktikan. Tuhan. Salah satu kita banding dulu. Kalau Pak Ustadz bilang Tuhan tidak Banding kayak gimana? Oke. Tuhanmu Nah, kagak Tuhan bisa jadi Tuhan bukan itu Tuhan. bisa Nggak maha jadi kuasa, manusia. gagal. Saya balik tanya. Gagal lah Tuhan kau.
Macam mana pula kagak Tuhan kau? Pak Ustadz. Tuhan Pak Ustadz berjumpa dengan manusia pun tak bisa. Gimana itu? Lah, bukan tak bisa. Tuhan kau aja banyak kagak bisanya juga itu. Menjadi bukan Tuhan gak bisa kita katanya. bandingkan Tadi aja, mahal kita bandingkan. segalanya. Oke, saya ikut narasi Pak Ustadz. Saya ikut narasi Pak Ustadz. Saya ikut narasi Pak Ustadz. Berarti sepakat dulu Tuhan. Berarti sepakat dulu Tuhan kamu tidak maha kuasa gitu. Saya ikut. Oke. Karena saya jelaskan tadi semua bisa, Pak Ustadz tak masuk juga. Oke, saya ikut narasi Pak Ustadz sekarang. Berarti kamu akui gitu Tuhan kamu nggak maha kuasa. Saya ikut narasi Pak Ustadz dulu nih, ya. Ya iya. Saya ikut narasi Pak. Berarti Anda akui gitu Tuhan Anda tidak maha kuasa. Satu, oke, kita banding ini ya. Tuhanku, oke, satu, bisa dia menjadi manusia. Oke, Tuhan Pak Ustadz bisa jadi apa? Bukan bisa jadi apa? Tuhan saya udah menang satu nih. Ini Tuhan saya sudah menang satu. Tuhan saya sudah menang satu. Dia bisa jadi manusia. Ini udah salah satu maha kuasanya udah dibuktikan, terbukti. Ah, sekarang Tuhan saya nggak pantas jadi manusia. Tuhan saya nggak pantas jadi manusia. Berarti dia nggak maha kuasa dong Pak Ustadz. Nggak pantas jadi manusia dia. Iya, bukan nggak pantas, nggak bisa. Gimana? Bukan nggak bisa, nggak pantas jadi manusia. Bukan nggak pantas, nggak bisa dia mau jadi manusia. Bukan nggak bisa, nggak pantas dia jadi manusia. Ngapain dia jadi manusia? Nggak pantas sama sekali Tuhan jadi manusia. Bukan nggak bisa Pak Ustadz. Memang dia betul-betul nggak bisa jadi apapun. Bukan masalah nggak bisa, nggak pantas dia jadi makhluknya jadi manusia. Nggak pantas. Buktinya Pak Ustadz. Buktinya apa dia? Apa? Jadi bisa jadi apa? Ayo, buktinya. Kalau Tuhan kami udah jelas satu ya, dia menang ya, pantas, satu ya. Nggak pantas Satu jadi makhluknya tuh nggak pantas. Menang satu ya, menang satu ya. Ya. Hei, menang satu ya, menang satu ya, menang satu ya. Nggak pantas Tuhan itu jadi makhluknya nggak pantas. Jadi manusia nggak? Memangnya kalau kau bikin meja kau mau jadi meja gitu bisa? Itu kalau bikin meja saya bisa buat meja Pak Ustadz. Ya kau mau jadi meja juga. Nah, itu namanya saya menguasai meja. Ini Pak Ustadz ngerti maha kuasa. Nah kayak gitulah Tuhan. Kamu aja menguasai meja, kau bikin meja, kau kagak mau jadi meja. Kau menguasai meja. Begitu pula Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, dia menguasai manusia. Saya bisa bikin itu meja, saya bisa rusak itu meja. Nah itulah iya. Saya berartinya apa? Saya sekarang mau nggak kau jadi meja? Nah, kalau Tuhan mau tadi ini kau cerita jadi meja? Tuhan ini Pak Ustadz ini bukan cerita meja iya, dulu. Kaunya yang saya tanya mau nggak jadi meja? Ini cerita Tuhan dulu Pak Ustadz, jangan cerita meja. Bentar dulu, saya masalah meja yang kau bikin tadi kau mau nggak jadi meja? Saya kasih jelas. Kalau saya bikin mau meja, tanya satu. Saya buat meja itu, saya bisa hancurkan itu meja, saya bisa rusak itu meja, saya bisa perbaiki itu meja. Baik. Itu makanya saya bisa buat meja, ya kan? Iya. Tapi kalau Tuhan sekarang saya tanya. Sekarang saya bentar dulu, nanti ke Tuhan. Sekarang Anda mau nggak jadi meja? Tadi Pak Ustadz mengiring ke Tuhan. Sekarang Pak Ustadz mengiring. Bentar dulu, saya mau tanya dulu di bagian meja. Anda bikin meja, Anda menguasai meja. Anda mau nggak jadi meja? Saya bisa menguasai meja itu, bisa merusak kembali Pak Ustadz. Saya buat. Yang saya tanya mau, yang saya tanya Anda mau nggak jadi meja? Nggak mungkin saya bisa jadi meja itu Pak Ustadz, karena saya hanya nggak berkuasa atas meja itu. Tetapi kalau saya mau nggak kau jadi meja? Dengar dulu Pak Ustadz. Kalau saya nih, gimana? Bisa nggak kau jadi meja? Ya, inilah kalau kita nggak mau kan kau jadi meja. Jangan menunjukkan kecemenan Pak Ustadz. Kalau kau bikin meja, ya kalau kau bikin meja, kau kagak mau jadi meja. Itu bakal mau. Begitu juga ketika kalau Tuhan bikin manusia, nggak bakalan mau dia jadi manusia. Gak pantas buat dia. Makanya saya kasih tahu tadi Pak Ustadz, belajarlah. Kacau tuh engkau. Iya, lelet kali itu. Pedih ketawanya. Iya.
Masa kau ciptain meja, kau juga mau jadi meja gitu? Itu masuk akal kan? Aduh.